segala panggilan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Karena setiap panggilan-Mu terhadap setiap pribadi kami tidaklah sama. Sebab kami adalah bait-Mu, kami rumah-Mu, bangunan-Mu yang akan terus Engkau bangun untuk menjadi satu bangunan yang utuh, untuk menjadi satu pribadi, satu bangunan yang semakin memuliakan nama-Mu. Bangunan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Untuk kami boleh semakin dapat Engkau semakin bangun kami menjadi bangunan yang sempurna adanya. Engkau mengurapi hamba-Mu dan Engkau mengurapi setiap ada kami. Allah Roh Kudus, Engkau mengurapi hati pikiran kami. Untuk boleh benih firman-Mu ini tertanam di setiap hati kami, pikiran kami. Dan terlebih lagi kami dapat melakukannya. Ketika kami melakukannya, di situ ada Roh Kudus. Ketika kami mau melakukannya, disitulah perkenanan-Mu turun atas setiap ada kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Shalom. Kalau kita boleh ingat, sharing saya yang pertama kali di November ini, di hari Selasa, ya kan? Tanggal 1 kemarin ya, di mana saya membawakan juga kita membahas ya sepanjang bulan ini adalah tentang perkenanan Tuhan itu dalam setiap pribadi kita itu bagaimana, ya kan? Nah, di mana pada saat itu di hari Selasa tanggal 1 itu di mana saya katakan, di mana sharing saya yaitu di mana kita itu dapat berkenan di hadapan Tuhan, ya kan? Kita dapat berkenan di hadapan Tuhan itu hanya dengan kita membawa iman kita. Ya. Sebab tanpa iman dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 6 itu ya kan, tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan di hadapan Allah. Tanpa iman itu seseorang kita itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita beriman, kita memiliki iman itu akan menyelamatkan kita. Ketika kita tadi naikkan pujian sembah, kita datang ke dalam hadiratnya dengan iman kepada Yesus Kristus. Kita membawa korban yang harum dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita memberi pengabdian, pengagungan kita dengan iman. Kita dilayakkan. Setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita persembahkan dengan iman, semuanya berkenan. Semuanya menjadi wangi-wangian di hadapan Tuhan. Bukan kekejian dan juga bukan kebusukan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, tetapi siang ini kita mau belajar lagi lebih, ya kita terus kalau tiap hari kita menjalani itu kita akan belajar itu lebih dalam lagi ya. Nah, ketika saya berbicara mengenai seseorang yang beriman tentu ya kan, di situ ada perkenanan Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaannya ini loh ya, yang menjadi pertanyaannya. Yang menjadi pertanyaannya itu adalah apakah hidup seseorang itu kalau hidupnya dalam perkenanan Tuhan itu selalu baik-baik sajakah? Nah, ya kan? Apakah orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu baik-baik saja? Dalam zona nyaman yang baik ya. Mau ini, mau itu, dapat semua ya. Lalu apa indikator? Apa indikator itu? Tanda ya, indikator atau tanda bahwa seseorang itu hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya kan?
kita berpikir, wah, aku ini hidupnya berkenan enggak ya? Aku sudah beriman, aku sudah tiap minggu ke gereja, ya. Saya sudah ini dan itu, ini dan itu. Berarti saya ini orang berkenan dong, ya. Kalau sudah berkenan berarti hidup saya seharusnya baik-baik saja. Apakah demikian orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah demikian orang yang memperoleh perkenanan Tuhan itu? Jadi apabila ketika kita telah beriman kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, tetapi kehidupan kita itu serasa tak kunjung ya, berhentinya masalah demi masalah datang, ya silih berganti, masalah satu belum selesai, masalah lagi muncul. Sing pertama gurung mari, sing muncul terus mari, muncul maneh. Wah. Serasa hidup kita itu bagaikan telur di ujung. Wah. Mau pecah, apa enggak ya telurnya. Kehidupan kita itu bagaikan telur di ujung tanduk. Telur di ujung tombak bahkan ya. Telur di ujung pisau. Wah, telur di ujung garpu. Udah ditetek-tetek, digoreng ya. Nah, hidup kita itu seperti itu. Masalah satu belum selesai muncul masalah lagi. Sehingga kita itu merasa akhirnya apa? Buat apa saya harus beriman? Apa benar sudah imanku? Ya kan? Akhirnya kita menyalahkan iman kita. Ujung-ujungnya kita menyalahkan Tuhannya. Tuhannya yang salah. Imannya yang salah. Berarti aku bukan berada dalam iman yang benar. Berarti imanku terhadap Yesus salah. Berarti Yesus salah. Ya kan? Tapi siang ini saya mau katakan, itu bukan salah imanmu. Ya. Itu bukan salah imanmu. Tetaplah beriman dan kerjakan iman itu. Sebab siang ini kita mau belajar dari sebuah kisah. Kisahnya bukan kisah pribadi orang-orang yang kita kenal ya. Tapi kisah itu ada di dalam Alkitab ya. Dengan kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kita itu bukan serta-merta kita langsung hidup itu kita aman, baik-baik saja ya. Jadi kita itu bukan lagi kita tidak kalau orang ngomong kebal dosa, kebal masalah. Ya. Jadi misalnya kenalannya sing pangkat-pangkat, kenalannya sing terkenal-kenal jadi akhirnya kebal hukum gitu ya. Enggak. Kita kenalnya Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus, jadi akhirnya kita jadi kebal masalah. Tidak. Kenapa? Kita mau belajar dari sebuah kisah, yaitu kisah kehidupan Ayub siang ini. Wah, basi ya. Kita tahu Ayub itu, sudah tahu kan Ayub, siapa tahu Ayub, ya kan? Kita tahu Ayub, di dalam Ayub 1 ayat 1 dikatakan, Ayub adalah orang yang 3 hal yang Tuhan utarakan terhadap Ayub. Dan itu dicatat dalam kitab Allah ini. Dikatakan apa? Ia itu saleh. Siapa yang saleh di sini bisa angkat tangan? Loh, ngono sing ngaku. Ya, Ayub itu saleh. Jujur. Nah, siapa yang jujur bisa angkat tangan? Ia takut akan Allah. Siapa yang takut akan Allah? Tapi yang salah nggak ada yang angkat tangan berarti ya. Dan menjauhi kejahatan. Nah, ya kan? Ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4 hal. Siapa yang menyanjung Ayub ini? Tuhan. Dahsyat nggak? Tapi kalau kita disanjung saleh oleh siapa?
kebanyakan dari orang. Sebab kita belum dicatat, nama kita belum gak bisa tercatat dalam Alkitab nama kita. Nama Gary gak bisa, Gary 1, Gary 2, 2 Gary, 3 Gary, gak ada. Kita buka kitab Gary, gak ada. Ya. Jadi kesalahan saya pun, kejujuran saya, ketakutanku akan Tuhan, ya, yang aku jauhi kejahatan. Kita belum memperoleh sanjungan dari Tuhan. Ya kan? Tapi kita seringkali disanjung oleh kiri kanan dulu. Wah, orang itu salah. Akhirnya kita merasa diri salah. Nah, Gary, takut akan Tuhan. Wah, ya. Yang nyanjung orang-orang. Sehingga ketika kita mendapatkan sanjungan dari orang, saya akhirnya susah untuk keluar rumah. Ya, kegedean dasi akhirnya. Ya. Merasa diri akhirnya memperoleh perkenanan yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, Ayub, kita kembali ke Ayub ya. Ayub ini orang yang saleh, jujur, takut loh akan Tuhan. Dia tuh menjauhi kejahatan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Di bawah-bawahnya Tuhan izinkan iblis untuk mendatangi Ayub. Tuhan izinkan supaya iblis mendatangi Ayub untuk mengambil segala apa yang dimiliki Ayub. Ya, kalau kita baca-baca lagi bawahnya, semuanya diambil, anak-anaknya diambil. Satu hari, satu belum selesai, satu lagi, ya kan? Masalah yang dihadapi Ayub bertubi-tubi. Memang dicatat di ayat yang pasal pertama itu begitu, dia melihat semuanya itu masalah yang dihadapinya, dia menjerit kepada Allah. Tetapi ketika dia mulai didatangi oleh teman-temannya, ketika dia mulai bergumul, akhirnya terlihatlah yang menjadi kesalahan Ayub. Kira-kira apa kesalahan Ayub ini? Ternyata Ayub ini bersalah. Seperti kita halnya kita bersalah. Kesalahan Ayub adalah kesalehannya. Kok bisa? Ya. Untuk ketika Bapak Ibu mendengar kesalahan Ayub itu adalah kesalehannya. Apa salah ya wong saleh? Apa yang salah dari orang saleh? Ketika orang saleh merasa diri saleh, yaitu yang tadi saya katakan. Merasa diri saleh, akhirnya merasa diri dirinya akan menjadi kebal masalah. Merasa diri saleh, merasa diri takut akan Tuhan. Kita sudah merasa, saya sudah berbakti kepada Tuhan. Setiap minggu saya nggak pernah bolong beribadah. Setiap bulan saya nggak pernah bolong perpuluhan. Bukankah di kitab Maliaki dijelaskan, ketika engkau memberikan persepuluhan, maka Tuhan Allah akan menghalau binatang pelahap. Tapi kok rasanya duit ini kok ana sing ngontet ae ya. Kok kurang ae rasanya ya. Ya kan? Padahal sudah perpuluhan. Firman Tuhan akan dihalaukan dari binatang pelahap. Ya. Sing ngrokoti ku lho. Memang uangnya itu akan tahan air, tahan sing rayap ya. Tapi ono ae kok bolong-bolong ngono rasa duit iki ya. Binatang teko ndi? Nah.
Bukankah firman-Nya, aku sudah rutin perpuluhan, kolekte, saya buah sulung. Saya sudah tiap minggu ke gereja. Enggak tiap minggu, tak selalu saya ke gereja. Walaupun saya laki-laki, saya datang ke ladies. Walaupun aku sudah manula, saya datang ke youngster. Ya, tapi kok ije ono masalah ya? Kok iso Tuhan? Aku kan orang saleh. Orang saleh kan? Saya enggak membunuh, saya enggak melakukan ini itu, saya enggak membujuki orang, saya enggak nipu orang, saya enggak, ya kan? Kita enggak melakukan kejahatan. Kita enggak melakukan perzinahan. Ya kan? Seringkali kita lontarkan hal itu. Itulah bumerang bagi kita. Kesalehanmu, kesalehan Ayub adalah kesalahan daripada Ayub. Kok bisa? Saya mau utarakan terlebih dahulu kesalehan Ayub itu apa aja. Dia utarakan loh kesalehannya. Kita baca Ayub 31. Ya sepintas saja ya. Ayub 31 itu di dalam Ayub 31 itu Ayub itu mengutarakan perbuatannya yang baik. Ayub 31 ya di situ dengan judul perikop itu sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Dia mengatakan di situ di ayat pertama dia mengatakan apa? Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Siapa sih matanya jelalatan di sini? Wah, apa mana mata duitan ya? Tapi Ayub itu sudah menetapkan syarat bagi matanya. Masaan aku memperhatikan anak darah, dia tidak memandang anak gadis. Ya. Masakan aku memperhatikan anak darah. Jadi apa? Ayub itu maksudnya sudah enggak menjamah gitu loh. Enggak menjamah anak gadis loh. Baik toh? Cobalah kita mata jelas. Pemenang ono duit itu. Masuk hijau mata ya. Bajul hijau. Nah, dikatakan juga di bawah-bawahnya. Di ayat ketiga, dia mengatakan apa? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang? Dia tahu loh, orang yang curang itu akan binasa. Dia tahu Ayub. Dia mengatakan apa? Dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan, dia tahu. Maka dia sudah menetapkan, dia nggak melakukan kejahatan. Kalau kita baca lagi di bawah-bawahnya, dia tuh tidak mengambil hak daripada budak-budaknya. Hak daripada budak-budaknya dia bayarkan tepat waktu. Mungkin bonus-bonusnya diberikan. Ya kan? Dan masih banyak lagi ya sampai di ayat pasal apa? Di ayat yang ke-40. Itu satu pasal ini 40 ayat ini dia menceritakan kebaikan-kebaikan kesalehan Ayub. Apa yang sudah menjadi ketetapannya dia itu sudah dia tetapkan. Kebaikan demi kebaikan dia utarakan kepada Tuhan. Ini kesalehannya Ayub. Justru inilah bumerang bagi Ayub. Kenapa ini bumerang bagi Ayub? Sehingga dia juga mengatakan kepada temannya Elihu. Ini akan menjadi perenungan kita, pembacaan kita siang ini di dalam Ayub 35. Ayub 35 ayat yang pertama. Ini akan menjadi perenungan dan pembacaan kita. Maka berbicaralah Elihu, inikah yang kau anggap adil? Inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah? Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku? Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Nah, jadi di sini Ayub itu ingin mengutarakan, buat apa berbuat saleh?
Buat apa berbuat saleh? Toh ya kalau akhirnya aku ini nggak bisa luput dari kesengsaraan. Ya kan? Jadi dia mengatakan, ya lebih baik aku berbuat dosa aja, ya kan? Toh ya sama-sama sengsara. Ya. Nangkap ya? Buat apa kita berbuat baik? Kalau toh nggak bisa luput daripada kesengsaraan. Mending berbuat dosa saja. Toh podo-podo susah, tapi kalau berbuat dosa kan enak. Tidak memakan daging, tidak mematikan daging, tidak, ya kan? Tidak soroy, double. Kenapa? Orang yang berbuat baik, orang yang berbuat baik, dia itu sudah menahan diri, ya, supaya mematikan kedagingan. Ya, wis enak toh. Wis berzina, melakukan kejahatan, mencuri, ya enak semua wis ya. Tapi pada susah, ya kan? Kalau yang berdosa kan enak, wis nggak menekan daging, wis pelong gitu loh ya. Nah, lost just, patas, ya. Nah, dia mengutarakan demikian kepada temannya Elihu. Ya mending aku berbuat dosa aja. Tapi ingat, hidup kita di bumi ini hanyalah sementara. Kita ini hanya berpijak sementara. Tes untuk mengijak kekekalan itu loh. Bumi ini adalah pembuangan. Ya. Bumi ini adalah tempat pembuangan, tapi bukan pembuangan akhir. Pembuangan sementara. Sebab di bumi ini adalah sebuah proses. Manusia, Tuhan menciptakan manusia awal itu penuh dengan kemuliaannya. Karena kejatuhannya sehingga manusia dibuang dari tempat kediaman Allah yang Maha Kudus. Ya kan? Akhirnya manusia itu diusir keluar. Kemana manusia itu? Ya ke sini. Manusia itu ke sini. Bukan ke Hosafkana ya, ke bumi ini loh. Manusia dibuangnya untuk berproses. Istilahnya apa? Di bumi ini Tuhan itu sedang mengayak. Maka dikatakan apa? Pada akhir zaman dia akan memilah, dia akan memisahkan mana yang gandum, mana yang ilalang. Engkau gandum ataukah engkau ilalang? Jika engkau gandum, itu akan masuk dalam kekekalan Allah. Ketika engkau ilalang, kemana ilalang itu berada? Ilalang kalau ketemu ilalangnya diapain? Dibakar toh. Nah, ilalang tidak akan masuk dalam tempat kekekalan. Ilalang akan dibuang, dibakar. Ingat, hari-hari ini Tuhan sedang memilah, memisahkan mana gandum, mana ilalang. Mana yang orang-orang yang berbuat kebenaran, mana yang orang-orang yang berbuat dosa. Sebab kebenaranmu pun tidak akan pernah menguntungkan Tuhan. Tuhan sepeser pun tidak pernah diuntungkan dengan kebaikanmu. Ya, Tuhan itu nggak pernah diuntungkan apapun. Terlebih lagi dengan keberdosaanmu. Tuhan itu datang itu bukan untuk mencari untung. Nggak ada lah namanya untung. Nggak ada. Tuhan itu nggak mencari untung. Maka Tuhan mengatakan, marilah, datanglah dengan segala kerendahan hatimu, dengan kerelaan hatimu, datang kepadanya. Ya. Jadi segala kebaikan kita, segala kebenaran kita, itu tidak akan memberikan keuntungan sepeser pun kepada Tuhan.
Jadi jangan dikira kita sudah memberikan persepuluhan, kita sudah memberikan pengabdian kita, hidup kita, ya sehingga oh Tuhan untung. Enggak. Ya. Bahkan keselamatan yang sudah kita terima itu bukan karena perbuatan baik kita toh. Ya kan toh? Ya. Segala keselamatan yang telah Tuhan berikan itu bukan karena kita itu rajin beribadah. Bukan karena kita itu rajin persepuluhan. Keselamatan yang kita terima, itu Dia berikan dengan cuma-cuma. Dia berkorban di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dia berikan dengan kasih karunia-Nya, dengan anugerah-Nya yang begitu besarnya. Ya. Kita lanjut di ayat yang keempat. Di ayat keempat dikatakan, Akulah yang akan memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Jadi Elihu ini menjawab, aku akan menjawab pertanyaanmu tadi ya, masa kan harus berdosa ya, mending berdosa saja ya. Maka dikatakan demikian ayat kelima. Arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Ingat, segala, karena Ayub ini orang yang berada ya, orang yang kaya raya kan, orang yang diberkati Tuhan. Dia merasa diri sudah tinggi, merasa diri sudah oke, baik-baik saja dan diberkati berlimpah-limpah. Sehingga Tuhan beri sampai pada titik terendahnya. Dia ngomel kan kepada Tuhan, aku enggak berdosa, aku sudah ini itu. Elihu menegurnya. Lihatlah langit-langit awan-awan yang di atas itu. Bukankah itu lebih besar? Jadi ingat, itulah mahakaryanya Tuhan. Langit itu begitu luasnya ya. Jadi di atasmu itu ada yang lebih besar lagi. Yaitu Tuhan itu sendiri. Yang tidak bisa kita kalahkan keperkasaannya. Gagah perkasanya itu tidak terkalahkan, tidak tertandingi. Ya kan? Maka Elihu menjawab demikian ya. Lanjut ayat kelima. Jikalau engkau berbuat dosa, nah ini yang dikatakan. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap Tuhanmu? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap Dia? Ya kan? Apa yang bisa kita perbuat? Jikalau engkau benar, ya. Jikalau engkau benar, apakah yang akan kau berikan kepada Dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Kita ini adalah manusia berdosa. Tidak ada suatu usaha manusia yang dapat menjadikan kita layak. Semuanya itu hanyalah oleh karena kasih karunia Allah. Maka segala kebaikan kita itu tidak dapat membayar apapun kepada Dia. Apalagi jika kita malahan berbuat dosa. Ketika kita malahan berbuat dosa, itu malahan akan apa? Menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Yang enggak berdosa saja loh. Yang kita yang terus mau berbuat baik loh. Yang kita mau terus berproses kepada Tuhan loh. Itu tetap akan memperoleh proses. Apalagi yang berbuat dosa. Maka Amsal mengatakan demikian. Dia dalam Amsal yang keempat. Amsal 4 ayat 18 dan 19. Saya undang pemain musik tolong untuk naik.
Pemain musik, ya. Kelvin atau siapa? Kelvin ya. Ya, Amsal 4 ayat 18 dan 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti apa? Cahaya fajar. Ya, yuk masuk. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ketahui bahwa apa? Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terangnya sampai tengah hari. Tetapi orang yang berdosa, orang yang fasik, orang yang nggak mau ditegur kesalahannya. Dikatakan apa firman Tuhan ayat 19. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Apa yang menyebabkan aku tersandung? Mereka nggak mau dikoreksi. Ada lagu lama ya, kita mau nyanyikan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkanku kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkanku kembali. Ya. Kita baca Mazmur 37 ayat 23. Terus di sini enggak lama lagi kok. Tidak lama lagi akan usai sudah. Kita buka Mazmur 37 ayat 23, 24, 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25. Dahulu aku muda, memang ya Daud dulu muda ya. Sekarang telah menjadi tua usur ya. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi amin. Jikalau kita tersandung, kalau kita bukan orang fasik, maka akan kita tahu mengapa kita tersandung. Kita mau belajar lagi dari Ayub ya. Nanti dulu,
Ya. Kalaupun kita jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Kita nggak akan tergeletak bukan karena kita mampu menahan. Ya. Orang yang jatuh, ya kan? Kalau tergeletak, ya kan gini ya. Kita mampu menahannya. Seberapa kuat kita mampu menahan? Ketika masalah datang lagi, kita akan terus. Kuat nggak tahan? Firman Tuhan mengatakan, bukan karena kekuatan kita mampu untuk menahannya. Kekuatan kita ada batasannya. Ya. Tetapi firman Tuhan, janji Tuhan, bukan tangan kita yang mampu menahannya. Tetapi di situ ada tangan yang tak terlihat itu, yaitu tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang menopang kita. Tangan Tuhan. Jadi kita kalau jatuh, ya istilahnya Tuhan ya nggak usah pakai apa-apa wis. Ya. Sebab kita percaya di dalam kubangan itu. Di dalam kubangan yang sekiranya kerikil-kerikil itu akan, mati. Di situ ada tangan Tuhan. Istilahnya gini, aku lah terus mau tak gini terus bisa nggak percaya nggak ada tangan Tuhan di situ. Ya, di situ ada tangan Tuhan yang menopang. Kita nggak bisa pakai tangan kita. Kekuatan kita itu ada batasannya. Inilah janji firman Tuhan. Jangan pakai kekuatanmu. Karena kekuatan kita ada batasannya. Mungkin Bapak Ibu melihat karya anak like ngomong ya. Ya. Hari-hari ini pun saya bukan curhat ya. Hari-hari ini pun saya lagi juga sedang menantikan pertolongan daripada Tuhan. Ya. Yang saya andalkan bukan kekuatan saya. Tetapi saya mau melihat mahakaryanya Tuhan dalam setiap kehidupanku. Mungkin Bapak Ibu juga mendengarkan banyak kesaksian, banyak khotbah orang-orang ya, pendeta-pendeta besar. Mungkin ngomongin karya enak ngomong ya. Tapi memang itulah kebenaran. Kita nggak bisa menggunakan kekuatan kita. Maka kita mau belajar dari Ayub. Janganlah ketika engkau berproses, engkau malah hitung-hitungan kepada Tuhan. Ketika engkau berproses, engkau mulai mengeluh kepada Tuhan. Ketika engkau menjalani proses, segala kebaikanmu, kebaktianmu, itu mulai engkau utarakan kepada Tuhan. Aku sudah ini loh Tuhan. Aku ini, aku baik ini. Aku menolong orang yang kesusahan. Ya. Setiap hari aku memberi nasi 100 bungkus loh untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan. Bayangkan Tuhan, satu hari 100, itu 10.000, 100 itu berapa? Kira, 10.000 1 juta ya. 30 dino aku ngei. 30 juta loh Tuhan. Aku kok sekarang kok susah Tuhan. Aku mau makan aja susah sudah. Ya kan? Kita mulai hitung-hitungan pada Tuhan. Ayub mengutarakannya juga begitu kepada Tuhan. Justru itu malah menjadi bumerang daripada Ayub. Sehingga apa? Ayub ini punya pasal yang banyak loh. Sampai di pasal ke-40-an ya Ayub itu. 41 atau 42.
Berapa? 42 ya. Di situ isinya buleti. Buleti, Ayub ini bulet. Sampai dia, yang tadi di ayat 33 atau 35 yang kita baca, 32 itu yang kedua kalinya Ayub membela dirinya loh. Menyatakan bahwa dia nggak bersalah. Sampai di titik di ayat pasal yang 35 itu. Elihu menjawab, Elihu menegur Ayub. Dan kita tahu di akhir hidup Ayub. Kita nggak mau tahu hidup akhir Ayub. Tapi kita mau belajar dari proses Ayub ya. Kenapa akhirnya? Kenapa Ayub bisa dipulihkan Tuhan 2 kali? Kenapa? Itu yang harus kita pelajari. Itu yang harus menjadi perenungan kita. Jangan mau berkatnya saja. Ya. Jangan mau pelipatan ganda 2 kali yang dinikmati Ayub. Tapi apa yang dilakukan Ayub, itu yang harus kita teladani. Itu yang harus kita kerjakan. Karena itu dicatat di dalam Alkitab. Ya. Ketika itu dicatat, itu menjadi sesuatu yang penting. Ketika itu dicatat, tetap itu dicatat, tetap itu dikanonkan, tetap itu dimasukkan dalam kitab kebenaran. Itu akan menjadi sebuah kebenaran. Dan itu akan menjadi sebuah janji. Dan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Umat-umat yang percaya. Di ayat 42 ayat yang pertama. Ayub 42 ayat yang pertama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Apakah si pengecam 42 ya, 42. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini pengakuan Ayub. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau ya Allah. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ketika bangsa Israel ketika dalam peratapan mereka menuangkan abu peratapan. Ayub meratap di hadapan Tuhan. Yang dilakukan Ayub adalah bertobat. Dia memandang Tuhan, fokus memandang Tuhan. Dan yang terakhir, yang dicatat di ayat 42 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, yaitu melepaskan pengampunan. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kalau mungkin dahulu Ayub punya 4 ladang atau 5 ladang, maka saat itu ketika pertobatan terjadi, Ayub mempunyai 10 ladang. Jangan berpikir ketika itu Ayub punya 1 istri, sekarang punya 2 istri ya.
Ojo mikir ngono, kebacut ya. Nah, kalau mungkin dulu uangnya Ayub sebulan penghasilannya 10 juta. Dan saat pertobatan terjadi dia menerima 20 juta. Ya. Tadi kita memuji. Pujian pertama tadi itu kita memuji apa? Kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam ya. Kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam kan. Nah, tapi bukan itu yang mau kita nyanyikan. Ya, kita mau mengenal Tuhan lebih dalam ya. Ketika engkau ingin mengenal lebih dalam Tuhan, maka nikmati proses yang ada. Jangan mengeluh. Jangan tawar hatimu. Nikmati proses kehidupanmu masing-masing. Kita mau menikmati. Sebab hidup dalam perkenanan Tuhan itu bukan berarti hidup itu akan nyaman-nyaman, aman, tenang, baik-baik saja. Justru dalam keamananmu, kenyamananmu, kita nggak akan pernah melihat tangan Tuhan, ya. Di dalam kebaikan kita, dalam segala kenyamanan kita nggak akan pernah melihat tangan Tuhan berkarya. Tetapi hidup dalam perkenanan Tuhan itu, kita itu akan senantiasa melihat kemuliaan demi kemuliaan. Itu Tuhan, itu boleh semakin dinyatakan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Andalkan senantiasa selalu Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bekerja. Sebab mata Tuhan tidak tertutup bagi orang yang benar. Terlebih lagi, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mengulurkan tangannya, untuk menopang kita, anak-anaknya, yang telah Tuhan benarkan, yang telah Tuhan kuduskan, dengan darahnya yang mahal. Dengan darahnya, yang tidak dapat kita bayar, dengan segala hartamu, dengan segala popularitasmu, yang tidak dapat kita bayar dari segala perpuluhanmu, dari segala kebaktianmu, dari segala kebaikanmu. Tidak bisa dibayar itu semua. Karena itu semua adalah kasih karunia anugerah Tuhan. Mari kita siang ini jangan merasa diri saleh. Jangan merasa diri benar. Tuhan memerlukan pertobatanmu. Tuhan menginginkan pertobatanmu. Tuhan ingin pertobatanmu. Engkau semakin murni di hadapan Tuhan. Engkau semakin khidmatnya. Engkau semakin persekutuanmu dengan Tuhan itu semakin intim. Kita mau bertobat seperti Ayub. Dia tidak lagi mengungkap-ungkap lagi kebaikannya ya. Dia tidak lagi mengungkap-ungkap lagi kesalehannya. Dia minta ampun. Dia sudah give up. Give up menyerah. Dia bukan give up, dia sudah berserah. Aku berserah. Dia melakukan pertobatan. Dia tidak lagi mengagung-agungkan kesalehannya. Dia mau memandang Tuhan. Dia mau fokus untuk tetap terus mengenal Tuhan, pribadi Tuhan itu. Sebab bukan dari
Kita mengenal Tuhan itu bukan dari kata orang, tetapi kita akan mengenal Tuhan pribadi. Lepas pribadi akan dapat mengenal Tuhan lebih dalam, lebih intim melalui proses yang Tuhan berikan. Dan di akhirnya Ayub melepaskan pengampunan, melepaskan doa. Ayub berdoa bagi teman-temannya yang mengolok-olok dia, ya, yang menghakimi dia. Ayub melepaskan pengampunan itu semua. Mungkin ada yang menyakitimu, ada yang menyakitimu, ada yang mengata-ngataimu, ada yang membuat hatimu membencinya, ya. Biarkan engkau melepaskan pengampunan itu. Dan ketika di situ kita akan melihat karya Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, yang jauh lebih besar dari apa yang kita rencanakan. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu lama juga. Nah, kita nyanyikan lagu yang lama-lama ya. Haleluya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Katakan sekali lagi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena
rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Terima kasih Bapa, biarlah setiap proses demi proses yang kami boleh alami, itu boleh semakin kami mengenal pribadi-Mu yang sempurna, yang begitu mengasihi setiap pada kami. Kau menopang setiap kehidupan kami. Mata-Mu memandang setiap kami. Tangan-Mu senantiasa selalu tepat pada waktunya untuk menolong setiap pada kami. Sebab segala sesuatu yang ada di bawah langit ini, semuanya ada waktunya. Semuanya itu ada masanya. Terima kasih Bapa. Bila mana saat ini kami boleh menikmati masa menabur. Kami biarlah menabur. Ketika kami menabur dengan setiap tetesan air mata, Engkau perhitungkan semuanya itu. Sebab kelak kami akan menuai dengan sorak-sorai. Kami akan menuai apa yang kami tabur itu dengan penuh sorak-sorai. Dengan sukacita kami menuainya. Sebab apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Ketika kami menabur kebenaran, kami akan menuai kebenaran. Tetapi ketika kami menabur kefanaan, kami akan menuai kefanaan. Kuatkan kaki kami, karena Engkau yang menopang kami. Terima kasih Bapa, biarlah perkenanan-Mu senantiasa semakin nyata. Perkenanan-Mu, ya Bapa, untuk kami boleh nikmati. Perkenanan-Mu sajalah yang boleh terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Kami akan melihat, dan kami boleh semakin mengenal Engkau. Selama kami masih menumpang di bumi ini, Engkau senantiasa mengajari kami, untuk kami boleh senantiasa percaya dan semakin percaya, berserah dan semakin berserah. Untuk kami melihat, Engkau akan mempertontonkan segala kemuliaan demi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah setiap kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu, gereja-Mu, House of Kana. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.